Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan mata kuliah Birokrasi dan Governansi Publik. Dan hari ini akan saya sampaikan materi tentang aktor dan pola hubungannya dalam governance. Ya, ini saya share screen-nya. Ya, mudah-mudahan bisa dilihat. Yang pertama saya sampaikan bahwa aktor dan pola hubungan dalam governance ini merupakan salah satu pokok bahasan terakhir sebelum memasuki ujian tengah semester. Ya. Dan kita tahu bahwa governansi atau governance itu berbeda dengan government. Ya, pada mata kuliah yang lain barangkali sudah dibahas bahwa dengan governansi atau governance ini negara bukan lagi aktor tunggal. Ya, kalau government itu pemerintah atau negara merupakan sentral ya dari penyelenggaraan negara. Sementara kalau governance itu sudah berbeda. Dan yang perlu kalian pahami sampai kapanpun bahwa ada 3 aktor utama atau 3 unsur utama di dalam governansi. Ya. Yang pertama adalah negara atau the state, atau negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah sektor swasta, ya, sektor swasta atau private sector. Ini biasanya kalangan bisnis. Ya. Kemudian yang ketiga tidak kalah penting adalah masyarakat atau civil society. Biasanya ini yang disebut dengan publik. Nah, 3 unsur ini atau 3 aktor ini yang pada presentasi kali ini kita bahas peran-perannya seperti apa. Ya. Dan dengan adanya pergeseran paradigma dari government ke governansi, ya, maka perlu redefinisi negara, redefinisi peran negara, ya, karena sebelumnya menjadi sentral, ya, pemerintah menjadi sentral. Sekarang ini perannya dibagi dengan aktor-aktor lain, dan 3 aktor ini harus selalu berinteraksi dan bersinergi. Nanti sinerginya di mana kita akan bahas. Dan aktor yang lain selain negara atau pemerintah menjadi penyeimbang, ya, menjadi penyeimbang. Bahkan di sini dikatakan menjadi penyeimbang satu sama lain. Nah, itu yang dinamakan sinergi. Ya. Kita buka selanjutnya bahwa tadi saya sampaikan ada pemerintah, ada swasta, ada masyarakat. Ya, saya mulai dari tengah, pemerintah dulu. Pemerintah tentunya peran utamanya adalah sebagai policy maker, pembuat kebijakan. Tentu saja kebijakan publik yang mengikat masyarakat, mengikat swasta di atasnya. Di samping membuat kebijakan, pemerintah juga menjadi pengawas kebijakan. Apakah kebijakan yang sudah diambil itu dapat diterapkan? Bagaimana penerapannya di masyarakat? Ya. Ini perlu ada pengawasan. Kalau tidak ada pengawasan, kemungkinan ya ada kebijakan yang tidak jalan atau ada hambatan, itu nantinya jalannya pemerintahan itu tidak akan efektif. Ya. Itu peran utama. Ya, nanti kita bahas relasinya masing-masing. Ya. Kemudian swasta. Swasta peran utamanya sebagai penggerak aktivitas ekonomi. Dalam suatu negara, apalagi negara yang menganut
ekonomi terbuka, ya, ekonomi terbuka, peran swasta itu sangat berperan. Ya. Beda kalau negara menganut paham sosialis, ya, yang menjadi sentral tentu saja negara. Tetapi di dalam satu sistem pemerintahan yang terbuka, sistem ekonomi terbuka, maka peran swasta itu juga sangat besar. Dan di sini dikatakan sebagai penggerak aktivitas ekonomi. Kemudian masyarakat, ya, masyarakat itu juga bisa menjadi aktor subjek dan bisa menjadi objek juga. Jadi objek apa? Masyarakat itu menjadi objek sektor pemerintah dan swasta. Ya, sebenarnya sama ya. Pemerintah bisa juga menjadi subjek dari masyarakat karena masyarakat berperan sebagai pengawas sosial. Ngawasi siapa? Ngawasi pemerintah dan pemerintah berarti menjadi objek dari masyarakat. Ya. Dan masing-masing ini kita bahas di slide berikutnya. Nih, jadi kita harus melihat ya, kita melihat suatu hubungan antara masyarakat, dunia usaha, pemerintah dan swasta yang nantinya akan tercipta good governance. Good governance itu apa? Suatu proses interaksi antara pemerintah, dunia usaha, swasta, masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Nah, ini relasi antar aktor yang singkat, ya, yang singkat, ya. Jadi di tengah ada pemerintah, ya, di tengah itu ada pemerintah, di kiri itu ada dunia usaha, swasta, di kanan ada masyarakat. Ya. Dan masing-masing aktor itu ada panah yang mengarah kepada aktor lain. Ya. Masing-masing aktor ada panah ya yang terhubung ke aktor lain. Ya, kalau kita lihat dari pemerintah dulu. Pemerintah mempunyai panah ke kiri terhadap dunia usaha ini. Artinya pemerintah itu mengontrol, mengawasi dunia usaha. Apakah kebijakan-kebijakan pemerintah ya di dalam ekonomi itu dipatuhi oleh dunia usaha. Contoh ya, pemerintah mempengaruhi dunia usaha. Di dalam sistem ekonomi kita menganut ya yang namanya kontrol terhadap dunia usaha perizinan umpamanya. Dunia usaha kalau akan mendirikan perusahaan atau apa harus melalui izin pemerintah. Itu artinya pemerintah melakukan kontrol. Atau pemerintah juga ya melakukan kontrol terhadap harga. Ya, karena kalau harga-harga itu tidak diatur, maka akan tidak terkendali, masyarakat akan dirugikan. Maka kewajiban pemerintah mengontrol harga. Contoh, harga-harga barang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kalian bisa mencari contohnya, ya. Tidak saya contohkan di sini secara langsung. Jadi apa saja ya harga yang dikontrol oleh pemerintah. Ya, silakan diskusikan. Kemudian pemerintah juga mempunyai tanah ke kanan melakukan redistribusi masyarakat. Redistribusi maksudnya di sini adalah redistribusi sumber daya kepada masyarakat melalui pelayanan. Jadi pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, pelayanannya mulai dari yang sifatnya dasar sampai ke yang biasa saja bukan basic need ya seperti hiburan dan lain sebagainya. Pemerintah memberikan pelayanan di sini. Ya, ini dari pemerintah ya, ke kiri adalah ke dunia usaha, ke kanan ke masyarakat.
Ya, kalian bisa ngasih contoh juga pemerintah ke masyarakat itu pelayanan apa saja, ya, itu berkaitan dengan pelayanan publik. Kemudian pemerintah ya yang di tengah itu ya menerima panah dari aktor lain. Contoh dunia usaha ke pemerintah. Ya. Dunia usaha ke pemerintah itu dunia usaha, kalangan bisnis, masyarakat yang apa mempunyai perusahaan dan lain-lain, pelaku usaha itu kepada pemerintah itu berperan pada pertumbuhan ekonomi negara yang artinya akan membantu pemerintah di dalam mengelola perekonomian negara. Apalagi dalam sistem pasar ya, sistem pasar ya, ekonomi terbuka, maka dunia usaha itu sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi. Ya, dalam pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi itu tumbuh dengan baik, maka masyarakat akan terbantu. Ya. Jadi dunia usaha kepada pemerintah, kepada negara itu berperan, sangat berperan terhadap maju dan tidaknya ekonomi. Ya, maju dan tidaknya ekonomi. Ya. Kemudian pemerintah juga menerima dari masyarakat apa? Tadi saya katakan kontrol dari masyarakat, terutama masyarakat yang apa civil society tadi. Dan masyarakat itu siapa? Masyarakat itu bisa diwakili oleh wakil dari masyarakat, wakil rakyat. Contohnya DPR, LSM, media massa, ya itu masyarakat. Mengawasi baik langsung maupun tidak langsung. Nah, kemudian dunia usaha kepada masyarakat. Ini pasar, menyediakan pasar. Ya. Masyarakat terhadap dunia usaha mensuplai tenaga kerja. Ya, artinya dunia usaha kepada masyarakat, masyarakat dunia usaha itu menawarkan barang-barang yang menjadi apa yang diproduksi oleh dunia usaha kepada masyarakat dan masyarakat membelinya. Kalau harganya barang-barang itu harganya apa tidak logis memberatkan masyarakat, maka pemerintah akan mengontrolnya. Itulah. Jadi masing-masing aktor itu akan bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Masyarakat terhadap dunia usaha apa perannya? Menyediakan tenaga kerja. Ya, tanpa kalau tidak ada masyarakat dunia usaha tenaga kerjanya siapa? Ya. Namun tenaga kerja itu penggajiannya juga diatur. Ya, ada yang namanya upah minimum. Ya, ini bisa didiskusikan nanti ya. Namanya upah minimum. Jadi masyarakat bekerja ya pada dunia usaha, tetapi upah minimumnya itu ada ketetapan dari pemerintah. Artinya pemerintah ikut mengontrolnya. Ya. Kemudian di antara tiga ini saya kira harus ada keseimbangan. Namun akan terlihat ya di antara relasi antar aktor ini akan terlihat dominasi ya di antara tiga aktor ini. Dan ini akan menunjukkan sistem pemerintahan dan sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Jika pemerintah paling dominan, maka negaranya cenderung kepada sosialis ya. Pemerintah negara yang paling dominan maka lebih ke sosialis ya. Jika masyarakat dunia usaha itu dibebaskan, itu pemerintah yang lebih terbuka ya. Lebih terbuka. Namun kalau dunia usaha yang mengontrolnya itu lebih cenderung ke negara yang kapitalis. Ya. Indonesia termasuk yang mana? Nah, itu kita diskusi. Yang dominan mana? Apakah dunia usaha swasta, pemerintahnya atau masyarakatnya? Ya, kita ini yang akan menjadi bahan diskusi di kelas kita.
Yang mana Indonesia yang paling dominan? Ini sedikit ya, lebih rinci lagi aktor-aktor dalam governance negara. Negara itu apa saja, meliputi lembaga politik dan birokrasi sebagai sektor publik. Swasta meliputi perusahaan-perusahaan swasta di berbagai bidang dan yang menguasai pasar ekonomi. Kemudian masyarakat meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dari individu maupun kelompok, baik terorganisir maupun tidak. Dan ini berinteraksi secara sosial, politik, ekonomi dengan aturan formal maupun tidak formal yang dikeluarkan oleh pemerintah. Maaf. Dan ini lebih rinci lagi ya. Tugas negara adalah mewujudkan lingkungan politik yang kondusif, menciptakan komitmen politik, menyediakan infrastruktur. Jadi negara ini ya supaya masyarakatnya bisa tumbuh dengan baik, dunia usahanya bisa berproduksi dengan baik, bisa apa berperan dalam pertumbuhan ekonomi, maka negara atau pemerintah itu berperan dalam stabilitas politik contohnya. Kalau pemerintahnya tidak stabil, negaranya tidak stabil, maka ya masyarakatnya juga tidak akan bisa berusaha. Ya. Kalangan bisnis akan terganggu. Maka negara itu salah satu perannya juga menyediakan stabilitas politik termasuk infrastruktur. Ya. Jalan tol dan lain sebagainya. Itu menjadi peran negara atau pemerintah. Nah, kemudian swasta tentu saja menjalankan usaha secara sehat, menciptakan lapangan kerja tadi, menyediakan insentif ya secara internal di perusahaannya, dan kepada masyarakat itu meningkatkan standar hidup masyarakat ya. Ya, kita melihat ya contohnya kalau setiap pagi saya ke Purbalingga, di situ ramainya luar biasa pada jam menjelang pabrik buka, karena di Purbalingga itu banyak pabrik, itu menunjukkan ekonomi itu hidup karena banyak perusahaan-perusahaan asing di sana, terutama dari Korea. Dan itu secara tidak langsung meningkatkan standar hidup masyarakat karena masyarakat punya kesempatan untuk bekerja dan juga memelihara lingkungan hidup ya. Jadi swasta juga punya peran supaya lingkungan hidup itu tidak rusak. Dengan cara apa? Kalau ada perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan lain sebagainya, ya, itu juga harus melakukan reboisasi dan lain sebagainya. Swasta juga mentaati peraturan pemerintah, tentu saja. Kalau tidak, usahanya bisa ditutup oleh pemerintah. Kemudian swasta juga berperan untuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Ya. Karena mereka punya teknologi, perusahaan-perusahaan besar punya teknologi. Dan artinya masyarakat itu dididik dengan teknologi. Atau dunia usaha itu menawarkan teknologi kepada masyarakat. Seperti kita ini menggunakan handphone ya, menggunakan handphone itu adalah output dari dunia usaha. Dengan kita membeli teknologi, maka secara tidak langsung kita ada proses transfer teknologi dari dunia usaha kepada masyarakat. Kemudian dunia usaha juga menyediakan kredit bagi pengembangan UMKM umumnya. Ya, itu ada bank swasta dan lain sebagainya. Itu bisa mendapat UMKM mendapatkan modal dari dunia usaha pada sektor keuangan. Kemudian civil society, masyarakat atau lebih tepatnya masyarakat madani, yang masyarakat madani adalah masyarakat sipil di mana masyarakat itu berperan aktif ya di dalam penyelenggaraan negara. Ya. Dan civil society ini menjaga hak-hak rakyat agar terjamin dan ini bisa mempengaruhi kebijakan publik ya. Karena masyarakat berpartisipasi ya, mulai dari formulasi kebijakan sampai kepada evaluasi kebijakan. Ya. Kemudian masyarakat juga berperan menciptakan budaya anti korupsi ya dengan lapor dan lain sebagainya. Ya. Dan masyarakat ya itu berperan mengembangkan SDM. Dia selalu mengikuti atau mengimbangi kebutuhan pasar, kebutuhan teknologi dan lain sebagainya.
Dan masyarakat ya, tadi saya sampaikan kalangan media massa juga memperjuangkan kebebasan pers dan menyalurkan aspirasi politik secara benar melalui organisasi atau partai politik. Nah, inilah apa relasi antar aktor ya, negara atau pemerintah, kemudian dunia usaha, kemudian masyarakat. Semoga ini bisa menginspirasi Anda untuk mengeksplor lebih jauh lagi, ya, mengeksplor lebih jauh lagi apa itu governansi, kemudian bagaimana pola hubungannya di dalamnya. Yang jelas harus saling bersinergi, ya, satu sama lain menjadi penyeimbang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat berdiskusi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.